Shalom sahabat Kids for Jesus dimanapun kalian berada. Dan hari Minggu pada hari ini sukacita Tuhan menjadi bagian kalian. Sehingga yang sudah siap dan duduk dengan tertib, hatinya boleh terbuka untuk Tuhan, itu adalah sikap yang terbaik yang teman-teman telah siapkan untuk Tuhan. Nah, marilah siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh sehingga pagi hari ini dengan tata tertib. Teman-teman sudah membaca di awal ibadah ini, sudah terlampirkan dalam layar kaca, ada tata tertibnya. Nah, semuanya pastinya dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak marah-marah, mau mengikuti ibadah dengan hati yang bersukacita, dengan tulus ikhlas, boleh menghadap Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita semua dengan sikap bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bagi Tuhan dengan berkata bahwa jangan lagi hati kita penuh dengan dosa, karena dosa menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita katakan dengan sukacita, dengan bangkit berdiri, jagalah hatimu terhadap dosa. Ayo kita berdiri, kita bernyanyi. Bahwa semuanya teman-teman yang sangat cantik-cantik dan ganteng-ganteng semuanya bernyanyi dengan sungguh-sungguh, jagalah hatimu terhadap dosa. Semuanya kembali lagi duduk tertib, duduk yang manis. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan kesanggupan kepada teman-teman untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Itulah ibadah yang sejati, bahwa kalian memberikan diri kalian untuk bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Itu ada sesuatu yang boleh kalian persembahkan untuk Tuhan di pagi hari ini. Hati yang tulus ikhlas, sehingga tidak ada dosa yang menghalangi hati teman-teman untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, Lose mau tanya, ketika minggu yang lalu kalian sudah beribadah kepada Tuhan, pastinya kalian
punya banyak proyek ketaatan. Ya, ada ayat hafalan. Semuanya sudah menghafal ayat hafalan yang minggu lalu? Terima kasih ya yang sudah melakukan yang terbaik di dalam menghafal ayat hafalan. Lose kasih 2 jempol. Nah, sahabat Kids for Jesus, Lose mau ajak kita bernyanyi. I love you Jesus. Kita lanjutkan dengan lagu medley-nya. Dan semuanya teman-teman bergerak sesuai dengan arahan dari video yang ada. Dan semua berkata I love you Jesus. Walaupun kita sering mengucapkan ini, apakah benar-benar saya mengasihi Tuhan Yesus? Nah, ini pertanyaan loh buat semua teman-teman dan juga buat Lose. I love you Jesus. Nah, apakah kita mau sungguh mengasihi Tuhan? Lebih baik kita ekspresikan kasih kita juga melalui nyanyian dalam kehidupan ibadah kita di pagi hari ini supaya bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Ayo semuanya berdiri lagi. Kita bernyanyi I love you Jesus medley ya. Ikutin nyanyian yang ada di video. Shalom, mari adik-adik sekalian, kita akan memuji Tuhan dengan gerakan ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about it, deep down, down, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Happy, yeah, 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 happy, yeah, yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeah, 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 happy, yeah, yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Luar biasa, sampai goyang-goyang, semuanya badan bergerak. Itu juga adalah tanda anak-anak yang sehat. Sehat jasmani, sehat rohaninya. Nah, sudah siap semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan di pagi hari ini bersama Lose Desi. Tema pada pagi hari ini temanya Don't Cry Nehemia. Waduh, bahasa Inggris ya Lose. Don't Cry Nehemia. Kalau disederhanakan, jangan nangis Nehemia, gitu ya. Yuk kita siapkan bersama-sama. Kalau kita sudah siap menyambut firman Tuhan, kita juga siap untuk bersungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu lagu, yaitu Kasih Bapa. Saat ku berdoa, ya. Kalau kita boleh berdoa kepada Tuhan, kita mengingat kasih-Nya, kita juga pasti diberikan kerinduan dan keinginan untuk belajar berdoa. Nah, siapa di sini yang rajin ikut acara kado komunitas anak doa online?
Setiap bulannya hari Rabu sore jam 6 ya. Kalau kalian tidak pernah ikut, ayo dong, Lose aja kalian belajar berdoa. Karena teman-teman kalian loh yang pimpin doanya. Dan semuanya Lose lihat luar biasa. Semua sudah pandai berdoa. Nah, pagi hari ini siapkan hatimu untuk belajar dari Nehemia. Bagaimana Nehemia berdoa kepada Tuhan, sehingga kita akan berkata juga sebagai sesama anak Tuhan, don't cry ya. Kalau kita bilang don't cry friend, jangan nangis teman ya. Jadi kita siap-siap bagaimana kita menghadapi masalah. Kita mau siapkan hati untuk menyambut firman-Nya. Kita sikap doa dan bernyanyi kasih Bapa. Bagaimana semua sudah siap untuk berdoa menyambut firman Tuhan yang ada? Mari lipat tanganmu, tundukkan kepalamu, pejamkan matamu. Kita akan berdoa meminta hikmat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami berterima kasih karena ada Tuhan yang selalu setia mendampingi kami di saat senang ataupun kala kami sedih. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau belajar satu tokoh di dalam Alkitab yang bernama Nehemia. Tuhan Yesus, berkatilah kami untuk kami mengerti kisah hidup dari seorang Nehemia. Ya Tuhan, bimbing dan sertai kami dan berkati Lause yang akan bercerita dan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus karena kami siap dan kami mau duduk dengan tertib
menghargai akan kehadiran Tuhan, dan kami siap-siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, mari siapkan Alkitabmu, karena di dalam tata tertib ibadah, sebelum kita beribadah, kita sudah membawa Alkitab dan catatan bagi yang sudah bisa menulis dan sudah bisa membaca. Buat teman-teman batita dan balita, biarlah kiranya orang tua yang mendampingi kalian. Terima kasih untuk papa mama yang bersedia mendampingi anak-anak batita dan balitanya untuk beribadah pada pagi hari ini. Yuk kita akan baca Nehemia pasal 1 dan bahkan kisah ini sampai dengan pasal yang kedua, dan sepanjang bulan dari bulan Mei ini kita akan belajar tentang Nehemia ya. Dan kita mulai dengan tema Don't Cry Nehemia. Kita buka pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang keempat, kita akan baca bersama-sama. Semua ikuti lose. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, kata Hanani kepada Nehemia, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, ketika Nehemia mendengar berita itu, duduklah Nehemia menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Mari kita berkenalan siapa Nehemia. Kita berkenalan melalui video yang Lose tayangkan. Kita simak baik-baik ya. Nehemia adalah juru minuman Raja Artasasta di Persia. Nehemia mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Ia memohon agar Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat Nehemia berani berbicara kepada Raja Artasasta. Nehemia memohon agar boleh pulang ke Yerusalem dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Raja setuju. Nehemia pun berangkat ke Yerusalem. Nehemia mengelilingi Yerusalem. Keadaannya lebih buruk dari yang didengarnya. Ini pekerjaan berat, katanya pada bangsanya. Namun dengan pertolongan Tuhan, kita bisa membangun kembali tembok-tembok ini. Kita sudah lihat videonya. Nehemia adalah seorang juru minuman raja
Dia bekerja di kerajaan Persia yang pada saat itu adalah Raja Artasasta. Nah, teman-teman, dalam sebuah kerajaan tentunya bagi Nehemia kalau bisa dikatakan pasti hidupnya senang. Tetapi Nehemia adalah seorang nasionalis, yaitu seorang yang selalu mengingat asal-usulnya. Ya teman-teman, bahwa ketika dia sebagai seorang Yahudi, dia juga akan mengingat teman-temannya yang adalah orang-orang Yahudi. Apa yang ia dengar ketika seorang temannya boleh memberitakan kabar yang mungkin tidak menyenangkan baginya tentang orang-orang sebangsanya. Nehemia begitu nasionalis, dia peduli dengan teman-teman sebangsanya. Bagaimana dengan kita teman-teman? Apakah kita sebagai orang yang berbangsa dan bernegara, yaitu Indonesia sebagai negara kita? Asal usul kita adalah orang Indonesia. Apakah kita peduli dengan teman-teman sebangsa kita yang lain ketika teman-teman sebangsa yang lain sedang dalam kesusahan? Contohnya nih, peristiwa baru-baru ini banyak bencana alam yang baru saja terjadi di NTT, ya. Apakah kita juga peduli terhadap mereka ketika mereka teman sebangsa kita, mereka dalam kesusahan? Nah, kita belajar dari Nehemia. Apa yang Nehemia lakukan ketika dia mendengar tentang kisah dari teman-teman sebangsanya? Dikatakan mereka teman sebangsanya Nehemia ada dalam kesukaran besar. Mereka yang ada di sekitar kehidupan orang-orang Yerusalem. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Waduh, ibaratnya bait Allah di Yerusalem itu adalah satu bait Allah yang menjadi pusat keagamaan. Dan bagi mereka yang selalu melakukan sebuah ritual agama, pasti harus ada di bait Allah yang ada di Yerusalem. Ketika Nehemia mendengar bahwa kota Yerusalem, ya, kota di mana dia tahu ada bait Allah di sana, ketika terdengar bahwa tembok-tembok, pintu-pintu terbakar, tembok terbongkar habis, betapa dia bergumul dan sedihnya, teman-teman. Yuk kita lihat apa yang dilakukan Nehemia. Duduklah Nehemia menangis dan berkabung selama beberapa hari. Tidak disebutkan di sini di dalam Alkitab beberapa hari, tapi tradisi budaya orang Yahudi ketika dia punya masalah, ketika dia bergumul, ketika ada persoalan, dia berkabung. Ya, bukan hanya ada orang meninggal, tapi ketika ada dalam kesusahan besar yang dia dengar, dia pasti berkabung, dia merasa sedih berhari-hari, dia menangis. Katanya Alkitab mencatatnya bahwa Nehemia menangis. Aduh teman-teman, Lose juga pernah menangis. Sedih. Kalau Lose lagi ada pergumulan, ada masalah, Lose juga menangis. Sedih. Ayo teman-teman, ada yang pernah menangis? Pernah ya. Tapi menangisnya mungkin karena kita paksa papa mama dapatkan hadiah. Jangan menangis yang seperti itu ya. Kalau kita bersedih sampai menangis karena ada kesusahan, itu barulah pantas kita menangis ya. Kalau menangis merengek-rengek sampai guling-guling di lantai karena nggak dapat mainan, nah ini nggak boleh. Itu adalah hal yang jelek ya. Jangan sampai seperti itu. Nehemia menangis, bukan dia menangis minta mainan, tapi dia menangis karena persoalan, karena pergumulan. Aduh, Lose juga sedih. Lose bisa bayangkan bagaimana Nehemia mendengar saudara-saudaranya sebangsanya orang-orang Yahudi itu, mungkin mereka sedih ada korban yang luka-luka, mungkin sampai meninggal. Aduh, pasti Nehemia sedih ya, pasti Nehemia sedih. Nah, Nehemia sedih menangis, tapi
dia tidak menangis begitu saja. Ternyata di ayat 4 dibilang apa? Nehemia berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nehemia nggak hanya nangis, air matanya banyak. Nggak seperti itu. Tapi Nehemia melakukan apa? Nehemia berdoa. Nehemia berpuasa. Berpuasa itu salah satu cara untuk kita bergumul, kita bersungguh-sungguh untuk merasakan, mengalami pergumulan itu sampai kita menjiwainya. Kita minta belas kasihan Tuhan. Nah, itulah ketika kita mungkin tidak cukup berdoa, kita bisa berpuasa. Seperti teman-teman umat muslim yang hari ini sedang menjalani ibadah puasa, ya. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita juga diajarkan berpuasa. Jadi berdoa itu selalu juga pernah disertai dengan puasa. Ya, kita belajar, kalau Lose dulu belajar berpuasa sejak Lose kelas 6 SD. Nah, mungkin teman-teman ada yang mulai mau belajar berpuasa. Kalau Lose dulu waktu belajar berpuasa, waktu mau menghadapi ujian kelulusan kelas 6 SD, Lose belajar berpuasa. Ya, yuk teman-teman juga belajar. Tidak hanya berdoa tapi juga berpuasa. Wah, kalau gitu doa dari Nehemia bukan sekedar berdoa atau sekedar berpuasa. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi catatannya di sini yang paling menarik, supaya kita juga berkata, "Don't cry Nehemia." Nehemia juga memotivasi dirinya untuk tidak menangis berhari-hari, berbulan-bulan, bersedih-sedih seperti orang tidak berpengharapan, ya. Nah, dalam doanya yang dicatat di dalam ayat yang kelima dan seterusnya, ya, ayat 5 dan ayat seterusnya. Di sini belajar bahwa yang pertama, Nehemia dalam berdoa dan berpuasa, Nehemia berpaling dengan hati dan pikirannya memandang kepada Allah. Dia tahu ada Tuhan semesta langit yang mengajarkan kepadanya bahwa Tuhan berdaulat, berkuasa atas kehidupan manusia. Yang kedua, Nehemia tidak mengeluh dan menuduh bahwa orang-orang Yahudi kurang iman. Ya, kita kadang gampang ya berkata, itu sih ada gunung meletus, ada banjir, pasti orang-orangnya banyak dosanya. Gak boleh menghakimi, ya. Di sana Nehemia tidak menuduh. Di Alkitab Nehemia tidak menuduh bahwa orang-orang Yahudi kurang iman atau mereka pengecut, enggak. Ya, Nehemia tidak menilai bahwa orang Yahudi yang ada di Yerusalem yang mengalami bencana itu mereka bukanlah orang yang kurang iman ataupun mereka pengecut. Yang ketiga, Nehemia hanya berlutut dan mulai berdoa serta berpuasa. Itulah sikap Nehemia, luar biasa. Biarlah ini juga menjadi sikapnya teman-teman, ya. Nah, doa Nehemia di ayat yang kelima dan seterusnya, di situ bisa menjadi pelajaran buat teman-teman dan buat Lose, bahwa doa Nehemia itu susunannya sangat rapi, ya, susunannya indah dan berurutan. Yaitu yang pertama dengan menceritakan kebesaran Allah. Ya, di situ Nehemia menceritakan kebesaran Allah. Dia menyebut Tuhan semesta alam, pencipta langit, bumi dan segala sesuatunya, ya. Kemudian di dalam doanya ada pengakuan dosa, mengakui keberdosaan. Nehemia mengambil bagian dari kehidupan orang-orang Yahudi yang mengalami bencana di Yerusalem, ada kesukaran besar di sana. Nehemia mengambil bagian di dalam kerendahan hatinya untuk mengakui keberdosaan mereka. Siapa tahu di hati mereka ada keberdosaan, dan Nehemia mengambil bagian itu di dalam doanya. Dan yang ketiga, diakhiri dengan teriakan minta tolong. Ya, doanya Nehemia ini terakhir dikatakan teriakan minta tolong. Coba kalian lihat baik-baik, ayat mana yang menceritakan kebesaran Allah, ayat mana yang mengakui keberdosaannya, lalu diakhiri dengan teriakan minta tolong, ya. Nah, yang secara
aturan doa bisa kita atur sebagai 4P. 4P. Yuk kita belajar berdoa dengan 4P. Supaya kita nggak nangis terus kalau ada kesusahan. Jadi jangan sampai kita juga seperti orang yang tidak berpengharapan. Kalau Nehemia, dia bisa berhenti nangisnya karena dia punya Tuhan yang dia bisa andalkan dan dia punya pengharapan. Jadi 4P itu kita belajar. Pujian kepada Allah. Pengakuan dosa yang kedua. Dalam doa ada pengucapan syukur. Dan yang keempat dalam doa ada permohonan. Yuk ingat baik-baik, kita ulang yuk di dalam doa itu. Yang pertama ada pujian kepada Allah. Misalnya, ya Tuhan, Engkau gembalaku yang baik, Engkau gunung batuku, Engkau kekuatanku, Engkau benteng perlindunganku, begitu ya. Kemudian pengakuan dosa. Pengakuan dosa, Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Engkau sucikan, Engkau kuduskan aku. Seperti Nehemia, ketika dia berdoa, dia juga mengakui keberdosaan dari teman-teman sebangsanya yang mungkin saja ada Tuhan temui di hati mereka. Ya. Dan yang ketiga, pengucapan syukur. Tuhan Yesus, aku bersyukur. Setelah kita mengakui dosa, kita mengucap syukur, banyak hal pengucapan syukur yang kita terima dari Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita naikkan permohonan, ya. Jadi jangan lupa, jangan langsung minta. Nehemia dalam keadaan yang terdesak, yang mungkin juga kepepet, gitu ya, yang sangat sulit. Dia nggak langsung minta, Tuhan, minta tolong, enggak, ya. Tapi dia bilang, dia berdoa sungguh-sungguh, dia ucapkan kebesaran Tuhan, dia naikkan pengakuan dosa, dia ucapkan syukur, dan juga dia lakukan meminta permohonan, teriakan minta tolong, barulah dilakukan oleh Nehemia. Nah, teman-teman harus begitu ya. Nah, ini harus kita lakukan. Dan firman Tuhan luar biasa. Waktu Nehemia menghadap raja seperti ada di video tadi, ya. Dia menghadap rajanya untuk dia bisa kembali ke Yerusalem. Ya, untuk dia bisa bersama-sama dengan teman-teman sebangsanya untuk menyelesaikan masalah, dan bisa saja Nehemia hadir di sana bisa menjadi berkat. Dia minta hikmat Tuhan, dia menghadap raja untuk meminta pertolongan raja, bisa dia kembali ke Yerusalem. Apa yang dilakukannya? Wah, Tuhan itu cara kerjanya menjawab doa Nehemia luar biasa. Dikatakan di sini malah raja yang bertanya kepada Nehemia. Dia bilang, mengapa mukamu muram? Di pasal 2 ayat 2. Bertanyalah raja kepada Nehemia, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Nehemia belum ngomong, raja udah lihat mukanya Nehemia. Wah, Nehemia dalam keadaan yang sedih, ya. Teman-teman, ajaib ya. Doa Nehemia itu terjawab. Ketakutannya mau menghadap raja, ternyata raja juga tahu bagaimana wajahnya Nehemia yang sedang sedih, yang sedang banyak masalah, yang sedang bergumul. Ya, kalau kita mungkin sering ketemu istilah bergumul, itu artinya kita sedang punya masalah yang kita pikirkan. Maka kita bergumul, yaitu berdoa kepada Tuhan. Ya, nah teman-teman, biarlah kiranya kita juga seperti Nehemia yang mengambil sikap, tidak menangis terus-menerus, tapi dia melakukan berdoa dan berpuasa, menyikapi masalahnya. Mungkin teman-teman punya masalah yang berbeda-beda, tapi belajarlah melihat masalah yang ada di sekitar kita, seperti kondisi bangsa Indonesia, masa pandemi seperti ini, ada bencana alam yang bisa kita bawa di dalam doa, keadaan gereja Tuhan, kesulitan membangun gereja, itu juga menjadi kesusahan kita, begitu ya. Atau mungkin ada
orang-orang Kristen yang dianiaya, para penginjil-penginjil yang memberitakan Injil di tempat-tempat yang susah. Kiranya itu juga ada di hati teman-teman dan di hati Lause, supaya kita bisa mendoakan mereka. Ya, Lause yakin dan percaya teman-teman bisa melakukan yang terbaik. Ya, sekarang ayat hafalannya, Lause mau kita belajar menghafal doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami ini ayat hafalan sekaligus aktivitas, ya. Menghafal doa Bapa Kami dan juga kita akan belajar menghafalnya dan memvideokan doa Bapa Kami, ya. Apakah kita semua sudah hafal atau belum? Belajarlah, ya. Kita buka dari Matius pasal 6. Yuk semuanya dibuka ya Alkitabnya. Kita belajar dari doa Bapa Kami. Matius pasal 6. Sudah buka Alkitabnya? Ayo semuanya kita lihat. Ya, Matius pasal 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-13. Doa Bapa Kami itu juga belajar susunan berdoa. Seperti Nehemia tadi. Ucapkan kebesaran Tuhan, alamatnya jelas kepada Tuhan yang mana, begitu ya. Ada pokok ucapan syukur, ada pengakuan dosa, ada permohonan, ya. Itu menjadi aktivitas sekaligus ayat hafalan kita. Doa Bapa Kami, Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat 13. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan menolong kami untuk kami mengerti seperti halnya Nehemia yang selalu peduli kepada orang-orang lain, orang-orang di sekitarnya, bahkan teman-teman sebangsanya. Tuhan, kami pun mau memiliki hati seperti Nehemia yang tidak hanya cengeng menangis karena persoalan diri kami sendiri atau karena kepentingan diri kami sendiri kami menangis, tetapi kami mau belajar untuk kepentingan orang lain, untuk kebaikan orang lain sebagai bukti bahwa kami mengasihi teman-teman sebangsa kami, yaitu dengan berdoa. Tuhan, mungkin juga kami masih mau belajar tentang berpuasa. Tuhan menolong kami supaya kami pun disanggupkan oleh Tuhan belajar sedikit demi sedikit untuk berpuasa. Tidak hanya kami belajar berdoa. Terima kasih juga Tuhan untuk segala kemampuan yang Tuhan Yesus berikan hingga hari ini kepada kami di masa pandemi seperti ini. Kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus berikan. Tuhan Yesus, kami juga rindu bahwa kami mau menjadi pelaku firman. Tolonglah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yuk kita siapkan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Celengan-celengan kelinci itu menjadi tempat kita memberikan persembahan. Tuhan tidak melihat berapa jumlah uang yang kalian masukkan di dalam celengan kelinci. Tetapi dengan celengan kelinci itu kita belajar melatih kedisiplinan kita dalam memberikan persembahan di dalam ibadah online. Mungkin teman-teman kan gak bisa tuh transferan gitu ya. Nah celengan kelinci inilah caranya, solusinya kita bisa menaruh uang persembahan kita ya. Yuk berikan dengan sukacita. Kita menyanyi kembali, jagalah hatimu terhadap dosa. Ya, jangan sampai hati kita dikotori oleh dosa sampai kita lupa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Harus diingat bahwa dosa harus diakui di hadapan Tuhan. Yuk kita bawa persembahan, kita bernyanyi untuk Tuhan dan kita mengakhiri kebaktian anak di pagi hari ini di dalam doa bersama. Doa penutup, doa persembahan, doa teman-teman yang berulang tahun. Begitu ya. Yuk sama-sama, mungkin juga ada Lause yang berulang tahun ya. Kita sama-sama mendoakan mereka yang berulang tahun. Mari kita berdoa, kita bersukacita, bersyukur bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah
membawa kehidupan kami di dalam ibadah anak pagi hari ini dengan beribadah sungguh-sungguh. Tuhan, sebelum kami menaruh persembahan di celengan kelinci kami, Tuhan berikan kami hati untuk selalu belajar memberikan persembahan. Tuhan Yesus menolong papa mama dalam pekerjaan mereka sehingga mereka selalu diberikan kemampuan, kekuatan, dan rejeki. Tuhan Yesus, kami juga berdoa biarlah kami yang setia mengerjakan tugas-tugas, kiranya kami boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan melalui aktivitas menghafal ayat hafalan, khususnya pada minggu ini belajar menghafal doa Bapa kami. Ya Tuhan, bimbinglah kami supaya kami setia kepada Tuhan, sehingga kami juga merindukan anak-anak teman-teman yang berulang tahun, mereka tetap bersuka cita di hari ulang tahun walaupun masa pandemi seperti ini mungkin tidak bisa merayakannya, mengucap syukur bersama dengan keluarga yang lain. Mungkin karena pandemi tidak bisa kumpul-kumpul. Tuhan, Engkau juga memberkati teman-teman yang berulang tahun dalam sepanjang minggu ini. Juga lose-lose juga mungkin ada yang berulang tahun dalam sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus kiranya memberikan hikmat sukacita kepada mereka yang berulang tahun, baik teman-teman kami maupun lose kami. Tuhan Yesus, berikan kami sukacita sehingga kami terus-menerus melewati hari-hari yang ada, mengandalkan Tuhan dan selalu berdoa, menyikapi semua kesusahan-kesusahan kami ataupun kesusahan orang lain. Kami mau belajar berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah melewati ibadah anak bersama-sama dan bahkan kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.